umur 40 tahun, umur 50 tahun, di Cakyawo umur 40 tahun, di Lepa-Lepa umur 50 tahun, masuk di Sidaja orang tua kita Muharram dia umur 65 tahun, masuk di Sidaja sini lagi ya, kalau tidak salah umurnya sekitar 80 tahun. Jadi artinya mapitaiki di tuwe maka kematian itu tidak mengenal umur. Jadi alhamdulillah Pak, kita ini yang masih hidup. Bahasa iman desa, alhamdulillah syukur kepada Allah Taala. Aku kamu pikir saksikan orang mati. Itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kita kesempatan untuk senantiasa berbanyak amal. Syukur ki. Suatu saat nanti rasmi iman desa kita akan disaksikan kematian tak. Kalau sudah begitu berarti kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada juang kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang senantiasa memikirkan kita, Nabi yang senantiasa merisaukan kita. Bahkan di saat-saat beliau menghembuskan nafas terakhir, akan pikiriki umatku di belakang. Bagaimana umatku ini kalau saya sudah tidak ada? Alhamdulillah hari ini Pak, banyak ulama kita, banyak ustaz-ustaz kita yang masih melanjutkan daripada risalah beliau. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada Pak Imam Desa Pak yang senantiasa menyampaikan ceramah-ceramah kepada kita semua ini. Diajak kepada sabosang yang namanya agama mesti diulang-ulang memang. Apa kalau tidak diulang-ulang, kadang riset tapi dilakukan sama agai, itu perkara hidayah. Tapi insya Allah Pak kalau selalu diulang-ulang, itu yang kita dengar masuk ke dalam hati, itu terus yang kita pikirkan. Mau kita tidur apa diucapkan Pak Imam Desa, itu kita pikirkan. Nah, kita doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa disampaikan Imam Desa bisa menjadi hidayah bagi saya untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, nasihat ulama tak jangan terlalu tangisi orang yang sudah meninggal. Karena kenapa yang meninggal itu ya sudah selesai. Yang kita perlu tangisi diri kita ini Pak Ibu. Pikiri kia letak. Nasihat Imam Desa tidak lama lagi bulan suci Ramadan. Mari Pak, karena kata Nabi orang yang paling celaka orang yang dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, tapi apa Pak digunakan bagaimana kekuatannya? Satu kebudayaan yang paling buruk di tengah-tengah kita tidak apa-apa kita sampaikan ini supaya kita rubah Pak ini. Ya toh pina marah ya toh saudara-saudara kita main domino, ular awalapi. Waktu-waktu lain biasa-biasa, tapi ketika masuk bulan Ramadan, banyak juga apa namanya medan-medan domino. Ini satu kesalahan. Bagaimana kita mau bertemu dengan Nabi? Jangankan masalah dijaga saja mata, tapi karena kita ini semua bersaudara wajib kita saling menyampaikan. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih hidup, senantiasa kita lakukan kebaikan-kebaikan. Tinggal kami dulu itu. Apa yang saya kita tahu pada masyarakat ketika umurnya sampai bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan suci Ramadan Pak orang berbondong-bondong ke masjid, kita malah tinggal enak-enak di rumah. Apa alasan tak? Sehat niki, kuat niki. Setan kita jadikan lagi apa namanya? Maka dan kita pada bulan suci Ramadan semua setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu mau kutu ya kebiasaan tak mali. Makanya kebiasaan ini mau dirubah. Kebiasaan buruk ini mau dirubah karena setan sudah dibelenggu. Nah, barang siapa sempurnakan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan rahmati dia, akan ampuni semua dosa-dosanya. Kemudian di akhir bulan suci Ramadan, dia dibebaskan dari api neraka. Bayangkan Pak, sehingga kita lihat sebenarnya kita lihat ini hadiah ini. Jangan terperkara dunia akhirat, perkara dunia saja kita dijanjus mobil saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa siapa sempurna bulan suci Ramadan akan dikasih mobil hadiahnya, maka tidak ada musjiat tidak penuh. Nah ini Pak, mari kita saling. Bukan berarti saya sudah hebat. Nah, artinya aku sampaikan ini supaya menjadi motivasi bagi saya supaya lebih pasal-pasal lagi hasil Pak Imam Desa. Pasal-pasal lagi Pak, ada muda mari pasal-pasal diri kita. Karena salah satu orang yang dirindukan oleh Nabi adalah pemuda yang sejak mudanya sudah sadar, sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi rindu Nabi sama kita. Oleh karena itu anak muda, kalau orang tua tidak bisa gerakan kita gerakan orang tua. Mari kita ke masjid. Mari kita ke masjid. Alhamdulillah Pak, masjid kita ini setiap gotong royong saya auto masjid. Salah satu masjid yang ramai gotong royong, masjid kita ini. Tapi alangkah sayangnya, kalau masjid hari ini bagaikan keranda. Nasi bola mata masjid hari ini Pak, baik seperti keranda. Naik kerandai. Pada saat keranda dibikin, berbaik sekali orang bikin.
Tapi ketika keranda itu dipergunakan, mayat tinggal mayat, tomate itu ditama. Tidak ada yang mau masuk. Tomate ini samagai, ini oleh mewah ya lera, terpasti pertama keranda. Begitulah keadaan masjid sekarang. Padahal sekarang Pak mesti kalau dibangun mesti sumbangan masalah. Berbondong-bondong orang bangun, tapi ketika jadi mau ditempati mesti jarang dipoleh. Masalah. Jadi ini Pak mau jadi apa namanya? Makanya Allah ciptakan bulan suci Ramadan. Bagaimana semua manusia ini terbiasa ke masjid, berjamaah ke masjid. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi ibu-ibu, kalau saya nggak kita, Pak, dorong dia, ajak dia, suruh ke masjid. Itu butuh cinta Pak. Sama kasihan sekali suami tak. Dia cari kaki nafkah, dia cari anak-anak tak dilindungi ki. Tapi ketika diperhadapkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk golongan orang celaka. Peran ibu-ibu sangat besar. Maka mari Pak, kalau ada suami tak nanti bulan suci Ramadan nomor bak mulai atau lo kemat domeng, tolong ikuti dia ajak dorong ke masjid. Ya kita suami jangan marah karena kenapa? Sakit cintanya ibu sama kita. Oleh karena itu hadirin yang mulia, mari kita Pak tidak bosan-bosan mendengarkan apa yang disampaikan Imam Desa kepada kita semua. Kita iri Pak kepada kebaikan, tidak apa-apa. Salah satu dibiarkan dihalalkan oleh Allah untuk iri itu kepada seseorang yang berbuat baik. Mari kita iri kepada seseorang yang berbuat baik. Apalagi sampaikan tadi untuk bertemu dengan Rasulullah. Masalah kita semua mimpi Pak, ingin semua bertemu dengan Rasulullah. Tidak apa-apa, sakit-sakit ada satu kisah. Ada teman jamaah di Palopo Pak, namanya Ustaz Rasak. Kalau tidak lagi tidak mau saya ceritakan, teman-teman yang ceritakan ini. Ini Ustaz Rasak waktu gerak di Madinah, dia bersiara di kuburnya Rasulullah. Ketika menjelang sampai sekitar 2 meter di kuburnya Rasulullah Pak, dia beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab langsung Pak, Waalaikumsalam. Luar biasa, tidak ada orang lain berdiri Pak Bulu. Luar biasa. Apa amalan beliau? Amalan beliau Pak, ini Ustaz Rasak, tidak ada kerjaan yang lain. Aku nama Jamalino, Al-Quran nama. Baca Al-Quran. Apalagi Pak, ketika dia jalan, matanya tidak kemana-mana. Tertuju saja apa yang dia lihat, itu saja dia. Luar biasa Pak, jadi betul-betul dia dia hidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau mau bertemu dengan Nabi, kata ulama, mari kita banyak-banyak menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah yang paling besar apa Pak? Sunnah Rasulullah yang paling besar adalah salat berjamaah di masjid. Ya, oleh karena itu Pak, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan Pak Imam Desa dipanjangkan umur, senantiasa memberikan kita ceramah-ceramah, mudah-mudahan kasih pada imannya, dan mari kita ya Rasulullah. Ya, siap kita Pak, niatkan diri kita, kesehatan kita ini dipersembahkan sepenuhnya untuk bulan suci Ramadan. Insyaallah boleh. Insyaallah. Jadi alhamdulillah orang tua kita ini sebagaimana tadi sampaikan para orangnya baik, luar biasa Pak. Maka ini patut kita contohi. Ada orang yang istirahat di rumahnya dikasih minum kopi, sehingga hari ini Pak kebaikannya kita ceritakan. Ya, satu juga sampaikan kepada masyarakat, terutama PST Pak Dusun, kalau ada kasih orang tua kita atau ada keluarga kita yang sakit, informasikan kepada kita. Ternyata boleh di 1 minggu di rumah sakit tidak tahu. Banyak saja kita bisa bantukan kepada mereka. Apalagi kalau perkara mobil Pak mau diantar ke rumah sakit, bisa minta mobil-mobilan dipakai, bisa kita pakai kendaraan. Memang itu tujuannya. Seperti itu. Untuk sakit betul, ada keluarga yang mendadak atau mau dijemput dan sebagainya. Saya kira demikian. Jadi hadirin yang mulia, mari kita persembahkan satu lagi doa kepada orang tua kita ini. Itu bagaimana kita ini sama-sama melepaskan dengan doa. Yaitu kita ulangi lagi, yaitu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam musammaruhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Terima kasih hadirin yang mulia. Demikian. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri dan korbannya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.